Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di RMTV. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Nasakom, hasil pikiran Insinyur Soekarno. Here we go. Nasakom adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Kepanjangan Nasakom adalah nasionalisme, agama, dan komunisme. Konsep ini berlaku di Indonesia dari tahun 1959, masa demokrasi terpimpin, hingga Orde Baru tahun 1966. Gagasan Soekarno mengenai Nasakom ini merupakan upaya untuk menyatukan perbedaan ideologi politik. Gagasan Nasakom sebenarnya sudah dipikirkan Soekarno sejak tahun 1927, jauh sebelum Indonesia merdeka. Soekarno menulis rangkaian artikel berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme dalam majalah Indonesia Muda. Kemudian, tahun 1956, ia menyampaikan gagasan ini. Ia mengkritik sistem demokrasi parlementer yang dianggap tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Menurut Soekarno, demokrasi parlementer melindungi sistem kapitalisme, sebab parlemen dikuasai oleh kaum borjuis, sehingga tidak bisa memakmurkan rakyat. Selain itu, Soekarno juga menganggap bahwa demokrasi parlementer dapat membahayakan pemerintahan. Oleh sebab itu, bulan Februari 1956, Soekarno mengusulkan konsep baru yang disebut Nasakom dengan didasari oleh 3 pilar utama. 3 pilar tersebut adalah nasionalisme, agama, dan komunisme. Ketiga pilar ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan 3 faksi utama dalam politik Indonesia, yaitu tentara, kelompok Islam, dan komunis. Melalui dukungan dari militer, bulan Februari 1956, ia menyatakan berlakunya demokrasi terpimpin dan mengusungkan kabinet yang akan mewakili semua partai politik penting. Usai Nasakom terbentuk, Soekarno semakin gencar mengkampanyekan konsep Nasakomnya. Soekarno menyatukan 3 kekuatan politik dengan tujuan untuk memperkuat posisinya. 3 partai politik yang menjadi faksi utama dalam perpolitikan Indonesia saat itu adalah: yang pertama, Partai Nasional Indonesia yang berhaluan nasionalis; yang kedua, Masyumi dan Nahdlatul Ulama yang berhaluan agama; yang ketiga, Partai Komunis Indonesia atau PKI yang berhaluan komunis. Soekarno bahkan mengampanyekan konsep Nasakom hingga ke forum internasional, sebab saat itu negara-negara pemenang Perang Dunia II saling bertentangan ideologi. Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 30 September 1960 di New York, Soekarno menyampaikan pidato berjudul To Build the World Anew. Melalui pidato tersebut, Soekarno menyampaikan konsep Nasakom yang ia buat. Selanjutnya, dalam Sidang Panca Tunggal seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, tanggal 23 Oktober 1965, Soekarno kembali menegaskan pentingnya Nasakom. Soekarno sangat gencar memperluas gagasan Nasakom miliknya. Namun, sekeras apapun ia mempertahankan konsep Nasakomnya, gagasan ini akhirnya kandas. Kandasnya Nasakom diakibatkan oleh luruhnya pamor PKI akibat gerakan 30 September. Selain itu, berakhirnya Nasakom juga diakibatkan oleh adanya peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, di mana pemimpin baru Indonesia, Soeharto, sangat anti-komunis. Dengan demikian, gagasan Nasakom pun berakhir. Oke, smart people, tadi merupakan sedikit kulikan tentang Nasakom, yang merupakan buah pikir dari Insinyur Soekarno. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.